Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Sabita Asfarina Putri A320210114, Tias Putri Aistiana A320210113 akan mempresentasikan bab 15 yang berjudul Tes Standar dan Pengajaran. Apa itu tes standar? Tes standar atau tes yang dibakukan mengandung prosedur yang seragam untuk menentukan nilai dan administrasinya. Tes standar mampu membandingkan kemampuan murid dengan murid lain pada usia atau level yang sama, dan dalam banyak kasus perbandingan ini dilakukan di tingkat nasional. Tujuan tes standar: memberikan informasi tentang kemajuan murid. Tes standar adalah sumber informasi tentang seberapa baik prestasi dan kemampuan murid. Misalnya, murid di satu kelas mungkin mendapat nilai A, tetapi kemampuannya hanya pas-pasan di level nasional, dan murid di kelas lain mungkin mendapat nilai B, tetapi sangat bagus dalam mengerjakan tes standar level nasional. Mendiagnosis kekuatan dan kelemahan murid. Tes standar juga memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid. Misalnya, murid yang kurang bagus pada pelajaran membaca mungkin diberi 1 atau lebih tes standar untuk mengetahui letak kelemahannya secara tepat. Memberikan bukti untuk penempatan murid dalam program khusus. Tes standar juga dapat dipakai untuk membuat keputusan tentang apakah murid diizinkan masuk program spesifik atau tidak. Misalnya, di tingkat SD, tes standar dapat dipakai untuk memberikan informasi untuk mendapatkan murid dalam kelompok membaca yang berbeda-beda. Memberikan informasi untuk merencanakan dan meningkatkan pengajaran atau instruksi. Bersama dengan informasi lain, nilai dari tes standar dapat dipakai oleh guru dalam membuat keputusan tentang instruksi. Misalnya, skor murid pada tes membaca standar pada awal masuk sekolah dapat membantu guru untuk menentukan pada level manakah murid harus diberi pengajaran membaca. Membantu administrator mengevaluasi program. Jika sekolah hendak beralih ke program pendidikan yang baru, administrasi sekolah harus tahu seberapa efektifkah program baru itu. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah memberikan tes standar yang relevan kepada murid untuk melihat bagaimana kinerja di bawah program baru tersebut. Misalnya, sekolah mungkin beralih dari pendekatan keahlian dasar dan fonetik ke pendekatan yang mengkombinasikan pendekatan keahlian dasar dan fonetik dengan pendekatan bahasa keseluruhan dalam pengajaran bahasa. Nilai murid pada tes standar dalam keahlian membaca dapat dipakai bersama dengan informasi lain untuk menentukan efektivitas perubahan tersebut.
memberi akuntabilitas. Sekolah dan guru diharapkan bertanggung jawab atas pengajaran muridnya. Meskipun ini adalah soal kontroversial, tes standar kini mulai banyak dipakai untuk menentukan seberapa efektifkah sekolah dalam menghabiskan dana dalam proses belajar. Perhatian terhadap akuntabilitas telah memunculkan tes berbasis standar, tes yang menilai kemampuan yang diharuskan dipunyai murid sebelum mereka naik ke kelas berikutnya atau kelulusannya. Tes beresiko tinggi menggunakan tes dengan cara sedemikian rupa yang mengandung konsekuensi penting bagi murid, memengaruhi keputusan seperti apakah murid itu akan naik kelas atau lulus. Kriteria untuk mengevaluasi tes standar. 1. Norma. Untuk memahami kinerja murid individu perlu dibagi dengan kinerja dari norma kelompok. Norma kelompok adalah kelompok dari individu yang sama yang sebelumnya telah diberi ujian oleh penguji. Tes ini dikatakan didasarkan pada norma nasional atau national norms apabila kelompok norma itu terdiri dari representasi murid secara nasional. Misalnya, tes standar untuk IPA kelas 4 akan dijadikan sampel nasional dari murid kelas 1 atau grade 4. Skor sampel dari ribuan murid kelas 4 akan menjadi basis bagi perbandingan. Kelompok norma ini harus mencakup murid dari wilayah perkotaan, suburban, dan pedesaan. Wilayah geografis yang berbeda, sekolah swasta dan negeri, siswa lelaki dan perempuan, serta dari kelompok etnis yang berbeda-beda. Berdasarkan nilai murid pada tes IPA atau sains, guru dapat menentukan apakah kemampuan murid di atas atau di bawah rata-rata norma nasional atau ICAN 2003. Guru juga dapat melihat bagaimana kinerja kelas secara keseluruhan dibandingkan dengan populasi murid pada umumnya. 2. Validitas. Sejauh mana sebuah tes mengukur apa yang hendak diukur. Akan tetapi, makin banyak pakar penilaian pendidikan yang percaya bahwa penting untuk menekankan bahwa bukan hanya karakteristik dari tes itu sendiri yang valid atau tidak valid, atau invalid. Yang juga amat penting untuk dipertimbangkan adalah inferensi terhadap nilai tes itu, atau American Educational Research Association. 99 Maret 9 2001. Jadi, validitas adalah sejauh mana sebuah tes mengukur apa-apa yang hendak diukur dan apakah inferensi tentang nilai tes itu akurat atau tidak. Ada. 1. Validitas isi adalah kemampuan tes untuk mencakup sampel isi yang hendak diukur. 2. Validitas kriteria adalah kemampuan tes untuk memprediksi kinerja murid saat diukur dengan penilaian atau kinerja lain. 3. Rehabilitas. Sejauh mana sebuah prosedur tes menghasilkan nilai yang konsisten dan dapat diproduksi. Ada. 1. Tes reliability adalah sejauh mana sebuah tes menghasilkan kinerja yang sama ketika seorang mahasiswa diberi tes yang sama dalam dua kesempatan yang berbeda. 2. Alternate forms reliability adalah memberikan untuk
bentuk yang berbeda dari tes yang sama pada dua kesempatan yang berbeda untuk kelompok murid yang sama dan mengamati beberapa konsistenkah skornya. 3. Split half reliability adalah reliabilitas yang dinilai dengan membagi item tes menjadi dua bagian seperti bernomor genap dan bernomor ganjil. Nilai pada dua set item itu dibandingkan guna menentukan seberapa konsistenkah kinerja murid di kedua set itu. Empat, keadilan. Tes yang adil atau fair adalah tes yang tidak biasa atau unbiased dan tidak diskriminatif. Tes itu tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gender, etnis, atau faktor subjektif seperti bias penilai. Apabila tes itu fair, murid punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka sehingga kinerja mereka tidak dipengaruhi oleh faktor gender, etnis, kemampuan atau cacat, atau faktor lain yang tidak berhubungan dengan tujuan dari tes tersebut. Tes kecakapan dan tes prestasi. Tes kecakapan. Tipe tes yang didesain guna memprediksi kemampuan murid untuk mempelajari suatu keahlian atau menguasai suatu dengan pendidikan dan training tingkat lanjut. Tes kecakapan ini mencakup tes kemampuan mental umum seperti tes kecerdasan. Mereka juga memasukkan tes yang dipakai untuk memprediksikan kesuksesan dalam subjek akademik atau area okupasional. Tes prestasi. Tes yang dimaksudkan untuk mengukur apa yang telah dipelajari atau keahlian apa yang telah dikuasai murid. Namun, perbedaan antara tes prestasi dengan tes kecakapan terkadang kabur. Kedua jenis tes ini menilai status murid. Pertanyaan yang dipakai kebanyakan mirip, dan biasanya hasil dari dua jenis tes ini mempunyai korelasi yang tinggi. Jenis-jenis prestasi standar. 1. Survei baterai. Sebuah survei baterai atau baterai survei adalah sekelompok tes pokok persoalan individual yang didesain untuk murid level tertentu. Survei baterai adalah tes standar nasional yang banyak digunakan Macmillan 2001. Beberapa baterai yang umum adalah tes California Assessment, Terranova Comprehensive Test for Basic Skills, Cloa Test of Basic Skills, Metropolitan Assessment Test, dan Stanford Assessment Test Series. 2. Specific Subject Test. Beberapa tes prestasi standar dimaksudkan untuk menilai keahlian di bidang tertentu seperti membaca atau matematika. Karena tes ini difokuskan pada area spesifik, tes ini biasanya menilai suatu keahlian secara lebih mendetail dan ekstensif ketimbang survei baterai. 3. Diagnostik. Diagnosis adalah fungsi penting dari tes standar. Diagnostik testing terdiri dari evaluasi area pembelajaran spesifik secara relatif mendalam. Tujuannya adalah menentukan kebutuhan pembelajaran spesifik dari murid sehingga kebutuhan itu
dapat dipenuhi melalui instruksi reguler atau remedial. Ujian negara beresiko tinggi setelah publik dan pemerintah menuntut pertanggungjawaban terhadap efektivitas dalam mendidik anak-anak bangsa. Tes atau ujian yang diwajibkan negara, ujian negara kuat perannya. Format ujian negara. Dari sudut pandang konstruktivis, ujian yang diwajibkan negara ini menggunakan format yang salah. Terdiri dari soal pilihan berganda, hanya 7 negara. Bagian yang belakangan ini menggunakan soal model esai atau soal kinerja. Keuntungan dan penggunaan tes beresiko tinggi. Sejumlah pembuat kebijakan berpendapat bahwa ujian negara beresiko tinggi memberikan sejumlah efek positif, yaitu meningkatkan kinerja murid, lebih banyak waktu untuk mengajar pelajaran yang diujikan, ekspektasi tinggi untuk semua murid. Kritik terhadap ujian negara. Kritik terhadap ujian yang diwajibkan negara ini menyatakan bahwa ujian negara akan menimbulkan akibat negatif. Menumpulkan kurikulum dengan penekanan lebih besar pada hafalan ketimbang pada keahlian berpikir dan memecahkan masalah. 2. Mengajar demi ujian. Diskriminasi terhadap murid dari status sosioekonomi. Tes distrik dan nasional. Selain ujian negara, sebuah distrik mungkin mewajibkan tes standar murid, mungkin juga harus mengikuti ujian nasional. Ujian distrik lokal di Spencerport, New York, distrik sekolah mengumpulkan informasi tentang kinerja murid dengan tes, penilaian nasional dan standar kelas dunia. Pemerintah federal juga dilibatkan dalam standarisasikan ujian melalui National Assessment of Educational Progress. Negara bagian tidak diwajibkan ikut berpartisipasi dalam penilaian nasional. Walaupun banyak yang ikut, misalnya lebih dari 40 negara bagian telah mewajibkan murid di sana untuk mengikuti ujian. NAEP adalah penelitian mirip sensus terhadap pengetahuan, keahlian, pemahaman, dan sikap generasi muda. Peran guru dalam ujian standar. Peran guru dalam ujian standar adalah mempersiapkan murid untuk melakukan ujian, melaksanakan ujian, memahami dan menginterpretasikan hasil ujian, menyampaikan hasil tes kepada orang tua. Mempersiapkan murid untuk mengikuti teks standar adalah penting bagi semua murid untuk diberi kesempatan mengeluarkan apa yang terbaik dari diri mereka. Salah satu caranya adalah memastikan murid punya keahlian mengerjakan tes yang baik. Juga penting bagi Anda untuk memberikan sikap positif tentang tes kepada murid. Jelaskan sifat dari tujuan dari tes. Deskripsikan tes itu sebagai kesempatan dan tantangan, bukan beban kewajiban belaka. Jangan mengatakan hal-hal yang dapat menyebabkan murid gugup. Jika Anda melihat kecemasan murid bisa merintangi kinerja mereka, pertimbangkan untuk membangun konselor untuk membantu mereka mengurangi kecemasan. Di era ujian beresiko tinggi ini, di mana nilai ujian standar bisa menimbulkan konsekuensi serius bagi murid, guru, dan sekolah. Banyak sekolah membuat program yang didesain untuk meningkatkan kemampuan murid dalam mengerjakan soal. Akan tetapi, para periset telah menemukan bahwa coaching atau training murid bisa mengerjakan soal ujian seperti ujian ternyata hanya sedikit saja
menaikkan nilai murid. Misalnya, pelatihan 20 jam di kelas meningkatkan nilai matematika dan verbal pada saat hanya sebesar secara berurutan 15 dan 10 poin, dan temuan ini jauh berbeda dengan klaim yang dikumandangkan oleh program pelatihan SAT. Educational Testing Service yang mempublikasikan SAT mengatakan bahwa cara terbaik bagi murid agar berhasil dalam ujian SAT adalah mengikuti kursus yang ketat, berlatih keras, mengerjakan soal, memperdalam aljabar dan geometri, mengakrabkan diri dengan soal-soal ujian serupa, dan tidur malam yang cukup sebelum mengerjakan tes. Berlatihlah sebelum mengerjakan ujian adalah hal yang baik untuk mengerjakan ujian jenis apapun. Beberapa pihak tidak menganjurkan guru mengambil peran dan menyiapkan murid untuk menghadapi ujian standar. Jangan mengajar untuk menghadapi ujian. Jangan menggunakan format tes standar untuk tes kelas. Jangan mendeskripsikan tes sebagai beban. Jangan memberitahu murid bahwa keputusan penting hanya akan didasarkan pada hasil satu tes. Jangan menggunakan tes yang sama yang pernah diberikan untuk menyiapkan murid, dan jangan menyampaikan sikap negatif terhadap tes tersebut. Teaching strategi meningkatkan kemampuan murid dalam mengerjakan ujian. Berikut ini beberapa keahlian mengerjakan tes penting yang bisa Anda diskusikan dengan murid-murid Anda. 1. Baca instruksi dengan cermat. 2. Baca soal dengan cermat. 3. Kerjakan tes secepat mungkin. 4. Lompati soal sulit dan kerjakan nanti. 5. Gunakan dugaan yang masuk akal, bukan untung-untungan. 6. Hilangkan item sebanyak mungkin pada item berpilihan ganda. 7. Ikuti perintah dengan cermat dalam menandai jawaban, misalnya menghitamkan bulatan jawaban. 8. Cek untuk memastikan bahwa jawaban yang tepat sudah ditandai pada lembar jawaban. 9. Periksa kembali dan cek jawaban jika masih ada waktu. Menjalankan tes standar. Kebanyakan ujian standar mengungkapkan secara rinci cara tes tersebut dilaksanakan. Di antaranya adalah cara mengatur ruang tes, apa yang harus dilakukan murid saat mengerjakan tes, bagaimana mendistribusikan lembar soal dan jawaban, dan bagaimana mengatur waktu tes. Lingkungan fisik untuk ruang tes harus cukup terang dan memiliki ventilasi yang baik. Murid harus punya cukup ruang untuk mengerjakan tes. Atur tempat duduk murid sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan tindakan curang atau menimbulkan gangguan. Tempelkan pengumuman di pintu yang menginformasikan seperti harap tenang sedang ada ujian. Dalam menjalankan tes, guru harus mengikuti kata demi kata dari naskah yang ada dalam secara tepat. Maka perbandingan dengan populasi murid yang mengikuti standar tes akan menjadikan invalid. Pastikan menulis waktu awal dan akhir tes di papan tulis pada waktu mulai. Beritahu murid untuk memulai, pastikan murid berhenti di saat waktu habis. Setelah murid Anda menyelesaikan tes, hitung naskah soal dan jawaban, serta juga setiap insiden yang Anda lihat yang mungkin menggugurkan hasil tes murid. Memahami dan menginterpretasikan hasil tes. Pengetahuan tentang beberapa statistik deskriptif dasar akan membantu Anda untuk menginterpretasikan tes standar. Kemampuan Anda untuk memahami dan menginterpretasikan tes standar akan berguna jika Anda mengadakan pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas murid di kelas Anda.
Kita akan mendiskusikan statistik dasar ini dan baru melaporkan hasil tes atau ujian. Mengomunikasikan hasil tes kepada orang tua. Berikut ini beberapa strategi yang baik untuk menyampaikan hasil tes kepada orang tua siswa. Jangan melaporkan hasil tes saja. Laporkan nilai ujian dalam konteks kinerja dan kerja murid secara keseluruhan berdasarkan penilaian di kelas. Ini akan membuat orang tua tidak terlalu banyak menekankan pada nilai dari satu tes standar saja. Tunjukkan kepada mereka contoh hasil kerja murid untuk mendukung kesimpulan Anda tentang kekuatan dan kelemahan murid. Cobalah gunakan bahasa yang mudah dimengerti saat Anda mendeskripsikan hasil tes kepada orang tua. Jangan menggunakan bahasa yang samar, sampaikan laporan dengan kalimat Anda sendiri. 3. Beritahu orang tua bahwa nilai itu bukan absolut. Anda bisa mengatakan sesuatu mengenai bagaimana berbagai faktor internal dan eksternal dapat mengaruhi hasil ujian murid. 4. Nilai presentil adalah seperangkat nilai yang paling mudah dipahami orang tua. 5. Sebelum pertemuan dengan orang tua, luangkanlah waktu untuk memahami laporan ujian murid. Pastikan Anda tahu cara menginterpretasikan setiap nilai yang Anda laporkan kepada orang tua. Sebaiknya Anda tidak hanya menunjukkan buku rapor kepada orang tua, Anda perlu meringkas apa arti dari nilai-nilai itu. 6. Bersiaplah menjawab yang mungkin dilontarkan orang tua mengenai kekuatan, kelemahan, dan kemajuan siswa. 7. Daripada Anda berbicara kepada atau menguliahi orang tua, lebih baik Anda berbicara dengan orang tua dalam bentuk diskusi. Setelah Anda mendeskripsikan hasil tes, persilahkan orang tua untuk mengajukan pertanyaan yang akan membantu Anda menjelaskan lebih lanjut apa arti tes itu. Isu-isu dalam teks standar. Tes standar penilaian alternatif dan beresiko tinggi. Penilaian alternatif mencakup penilaian kinerja murid seperti presentasi lisan, problem dunia nyata, proyek, dan portofolio. Murid yang sistematis dan teratur yang mendemonstrasikan keahlian dan presentasi murid. Mana yang lebih baik untuk menilai kemampuan murid tes standar yang terutama berdasarkan pada pertanyaan pilihan ganda ataukah penilaian alternatif? Pakar penilaian Gradwick berpendapat bahwa yang dibutuhkan adalah tes kemampuan atau kinerja, bukan tes standar yang terutama menggunakan pertanyaan pilihan ganda. Tes standar hanya merupakan bagian dari penilaian keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.